Tapi saya doa habis ini terjadi pertobatan, setiap minggu hadir cari Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saya senang melihat semangat yang luar biasa. Orang yang semangat cari Tuhan, yang setia sama Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Bilang sama yang ngomong happy Good Friday. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saudara, mau kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak mau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Yesaya 53 ayatnya yang ke-55. Yesaya pasalnya yang ke-53, kita akan baca satu ayat sebagai pembuka dan pengantar pembahasan kita. Ayatnya yang ke-5. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, tetapi oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan apa? Ditimpakan kepadanya. Dan oleh, sekali lagi saudara, 3. Ya, tetapi dia tertikam oleh karena apa? Dia diremukkan oleh karena apa? Ganjaran yang ditimpakannya. Dan oleh bilur-bilurnya kita apa? Kalau saudara perhatikan, ini ditulis oleh kita, oleh Nabi Yesaya, saudara. Dan Nabi Yesaya menulis ini, saudara, kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Karena memang Nabi Yesaya lahir kurang lebih, beberapa referensi mencatat 765 SM. Tahu SM? Steve Marcel. Nah, itu sebelum Masehi. Nah, saya bilang sekali lagi saudara, jadi kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan saudara tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi, tentang karya salib. Dan saya mencatat di sini saudara tentang alasan, keadaan dan dampak pengorbanan Tuhan atas karya salib. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, ini sudah ada, sudah ditulis, sudah dinubuatkan 700 tahun lebih sebelum kelahiran Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mati di karya salib saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini adalah bicara tentang makna dan juga dampak daripada salib. Sama-sama bilang sama saya salib. Amin. Kenapa saya mau membahas lebih dalam tentang salib ini saudara? Karena banyak orang Kristen, mohon maaf saudara, ada Kristen sejak lahir, di rumah ada salib saudara. Pokoknya di rumah saudara, di ruang tamu ada salib, di ruang dapur ada salib, di kamar ada salib. Udah kayak toko buku Immanuel saudara. Banyak salib. Bahkan dia kalau salib, ambil salib, gelang salib, tinggal salib yang belum saudara. Tapi ada banyak orang Kristen nggak paham tentang makna dan juga dampak dari bicara tentang karya salib saudara. Makanya hari ini saya akan ajak saudara sama-sama kita akan melihat saudara bicara tentang kasih Tuhan, bicara tentang pengorbanan, bicara tentang salib. Sama-sama bilang sama saya kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Dalam judul kasih yang berkorban saudara. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, kalau saudara mengasihi, kalau saudara mencintai, belajar dari Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita contoh aplikasi yang benar dalam mengaplikasikan cinta kita kasih Tuhan, kasih kita, yaitu bicara tentang pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya, kasih adalah pengorbanan. Shalom bapak-bapak. Shalom. Kalau bilang mengasihi istri Pak harus siap berkorban. Amin. Kalau yang banyak, aminnya kurang 50%. Sekali lagi saya mau bilang, Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu Pak, siaplah untuk berkorban buat istrimu Pak. Korbankan telingamu Pak untuk ocehannya Pak. Karena memang kalau kau siap untuk menikah, kau harus siap mendengarkan omongannya 24 jam. Tapi cinta adalah pengorbanan. Amin. Amin. Pak, kalau kau bilang kau mengasihi istrimu Pak, korbankan lidahmu untuk makan makanannya yang gak enak itu. Kadang-kadang mohon maaf ya, istri kalau masak mohon maaf lah kayak racun kan bukan dibikin sini, ibu yang bikin sebelah. Nanti kalau saya bilang di cabang sebelah, saya bilang cabang sini sudah. Tapi itu cinta adalah pengorbanan. Shalom ibu-ibu. Ketika kau bilang mengasihi suami, kau harus berkorban untuk suami. Amin. Nah, itu kan sama, ini malah lebih parah 25% doang. Saya mau bilang, Bu, kalau kau bilang mengasihi suami, kasih adalah pengorbanan. Artinya apa? Kau harus siap mengorbankan telingamu untuk mendengarkan ngorokan suamimu setiap malam. Iya kan? Puji Tuhan kalau misalnya ngorok suamimu itu masih satu nada yang enak kan? Tuh, masih satu nada gitu sudah. Masih merdu, betul ya? Kalau ngorok satu nada itu enak. Masih enak. Ada bapak-bapak ngorok yang mohon maaf ya, nggak beraturan.
oh darah Yesus. Oh darah Yesus. Tapi ini dari ketawanya kayaknya ada yang di sini ya Bu ya. Suamimu gitu ya Bu ya. Iya Pak. Kalau mereka suami dalam sebenarnya batal cinta adalah pengorbanan. Amin. Shalom anak muda. Kalau belum siap berkorban, jangan dulu mikirin nikah-nikahan. Iya, karena cinta itu pengorbanan. Jangan pikir mau menikah, tapi belum siap berkorban, semuanya jangan dulu deh. Kenapa? Karena cinta adalah pengorbanan. Saya mau bilang ya, kalau kau mau menikah, siapkan diri untuk berkorban. Kok ada yang suaranya? Pak, tapi saya menikah mencari bahagia, ini tujuan yang salah. Menikah bukan cari bahagia. Saya selalu bilang kepada pengantin yang saya bimbing untuk pranikah, menikah bukan cari bahagia, tetapi menikah untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Pulang ini pasang story, menikah bukan cari bahagia. Pendeta industri, haleluya. Pendeta pengguru, haleluya. Cuma follower saya tahu itu saudara. Saya lagi mencari domba-domba yang healing saudara. Tapi sekali lagi saya bilang saudara yang aku nanya, kalau nggak siap berkorban jangan menikah. Kenapa? Karena cinta adalah pengorbanan, bukan cari bahagia, tetapi membahagiakan orang yang kita cintai. Karena ini saudara, kalau kita menikah cari bahagia, ujung-ujungnya ketika kita nggak bahagia kita akan menuntut pasangan kita. Tapi kalau kita menikah tujuan untuk membahagiakan orang yang kita cintai, sekalipun kita nggak bahagia, kita berusaha membahagiakan orang yang kita cintai. Pasangan saling berusaha untuk membahagiakan, betapa bahagianya rumah tangga itu, saudara. Ya sekali lagi saya mau bilang saudara, cinta adalah pengorbanan. Sama-sama bilang sama saya, cinta adalah pengorbanan. Salib adalah tanda cinta Tuhan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah waktu. Dan sama-sama kita membahas saudara, apa dampak bicara tentang pengorbanan Tuhan karena kasihnya atasnya salib. Dan doa saya sekali lagi, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Katakan amin. Apa dampak pengorbanan Tuhan atas salib? Yang pertama saya mencatat, dosa kita ditanggungnya, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya, dosa kita ditanggung. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dipulihkan. Amin. Saya mencatat di sini saudara, sebelum salib manusia terpisah dari Allah karena dosa. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, iya. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan. Sekali lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan. Manusia diciptakan dengan kemuliaan Allah. Setelah Tuhan membentuk saudara saya dari debu dan tanah, Tuhan hembuskan rohnya bagi setiap kita. Dan saya mau bilang saudara, kita diciptakan penuh dengan kemuliaan. Karena serupa seperti Allah yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi oleh karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena dosa, manusia menjadi rusak gambar dirinya saudara. Dan akhirnya apa? Terjadi pemisah, ada jurang pemisah antara Tuhan dan manusia. Karena Tuhan adalah kudus, dosa sifatnya najis. Ketika ada dosa, makanya manusia nggak bisa akhirnya apa? Punya akses sama Tuhan saudara. Karena dosa jadi pemisah. Makanya pada masa itu saudara, nggak semua orang bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan saudara, hanya imam besar saja. Itu pun imam besar harus hidup kudus, harus hidup suci saudara. Kalau dia nggak kudus, kalau dia nggak suci, ketika dia berjumpa dengan kemuliaan Allah, maka dia akan langsung selesai pada saat itu juga saudara. Makanya kalau saudara pelajari, saudara ingat ketika saya membahas tentang ruang maha kudus, bicara tentang ruang maha kudus itu saudara, yang masuk hanya boleh imam besar saja. Kemudian imam besar akan diikat saudara kakinya. Beberapa referensi mencatat seperti itu saudara, kakinya diikat dengan yang namanya tali saudara dan juga lonceng saudara untuk menjaga. Kalau dia, mohon maaf, oleh karena kelalaiannya, oleh karena kebodohannya, oleh karena ketidakkudusannya dia masuk dan akhirnya selesai di dalam, akhirnya bisa ditarik. Untuk imam besarnya enggak, suka bertanda di dalam, dia diam dulu. Pas lu udah selesai, bercanda. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, pada masa itu dosa memisahkan manusia dengan Allah. Tapi oleh karena karya salib, kita dibebaskan dari segala dosa. Kemudian apa? Kita dipulihkan dengan Tuhan. Tuhan tinggal dalam setiap kita, katakan amin. Makanya saya suka satu pujian yang berkata, Dia hanya sejauh doa. Ketika saudara berdoa, kita punya akses sama Tuhan, katakan amin. Maka saya mau bilang sekali lagi saudara, orang Kristen yang gak berdoa itu ruginya bukan main saudara.
Orang Kristen yang nggak memanfaatkan akses itu, saudara, itu mohon maaf saudara, ruginya bukan main. Saudara punya akses sama presiden aja, sukacitanya luar biasa. Kalau saudara manfaatkan dengan baik, saudara, hidupmu luar biasa. Apalagi saudara punya akses sama Tuhan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, pastikan apa? Milikilah kehidupan doa. Milikilah saat teduh. Amin. Pak, saya sibuk, Pak. Ada banyak orang Kristen bilang gitu kan, Pak, saya sibuk, Pak. Ada bapak-bapak bilang, Pak, saya mau, Pak, tapi saya sibuk. Sesibuk-sibuknya dia masih sempat nongkrong, ngopi, depan teras, sambil berpikir tentang alien. Ada banyak ibu bilang, Pak, saya sibuk, Pak. Tapi masih sempat curhat, ngomongin orang, gibah, gosip. Ada banyak anak muda bilang, Pak, saya sibuk, Pak. Tapi masih sempat main HP, main TikTok tiap hari. Yang mau bilang saudara, semua itu nggak akan membawa kekuatan dan kehidupan. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan, ada kehidupan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Itulah yang samakan dengan ilmu salib. Bicara tentang kemenangan atas dosa, bicara tentang hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Makanya Korin dan Bung bilang begini, saudara, sebelum kita pindah ke poin nomor 2. Korin dan Bung bilang tidak ada jurang yang begitu dalam sehingga kasih Kristus tidak dapat mencapainya. Salibnya adalah jembatan. Sama-sama bilang sama saya jembatan. Sama-sama bilang sama saya penghubung menuju kehidupan dan kemenangan abadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa dampak pengorbanan Tuhan di atas kayu salib? Yang kedua, kemenangan atas kuasa iblis dan maut. Sama-sama bilang sama saya kemenangan atas kuasa iblis. Sama-sama bilang sama saya kemenangan atas maut. Amin. Saya mencatat di sini, saudara, salib bukanlah kekalahan. Pada masa itu, saudara, orang yang disalib adalah orang yang dipandang kalah, orang yang dipandang berdosa, orang yang dipandang kena kutuk, saudara. Tetapi menurut apa yang Tuhan Yesus kerjakan, salib menyatakan tentang kemenangan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, salib adalah kemenangan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mengalahkan segala kuasa dosa dan maut. 1 Korintus 15, 55 sampai 57. Sama-sama kita baca. 3, iya. Hai maut, di manakah? Hai maut, di mana apa? Ayat selanjutnya dikatakan apa? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah apa? Selanjutnya dikatakan apa? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita sudah menang atas maut, kita menang atas segala kuasa iblis. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayatnya yang ke-15. Sama-sama kita baca. 3, iya. Ia telah apa? Dan menjadikan mereka apa? Ontaru dalam kemenangannya atas apa? Sama-sama bilang sama saya, iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh domba, oleh darah anak domba. Udah cukup. Kalau pancing itu kalau nyanyi itu semangat sekali kan? Luar biasa sekali. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, iblis sudah dikalahkan. Jadi anak Tuhan yang ingat salib, ingat kita sudah menang atas iblis. Jadi jangan lagi takut yang namanya setan lah. Orang Kristen takut setan, malu-maluin. Mohon maaf ya, orang Kristen kadang-kadang mohon maaf ya, anting salib, kalung salib, semua udah salib semuanya. Tapi dalam tempat gelap, permisi anak babi mau lewat. Karena Yesus Tuhan baik, bikin malu kok, bikin malu. Apalagi kau campuran Ambon, Batak, Manado, Papua, Cincin, Glodok. Terus masih takut setan, bikin malu. Orang ini, kita ini ya, Ambon, Batak, Manado, Papua, Cincin, Glodok. Setan dalam bentuk ular, setan dalam bentuk babi, kita makan semuanya. Harusnya setan lihat kita, leluhur kita jadi sikat, apalagi kita nih. Saya mau bilang sekali lagi, soal malu-maluin ya. Orang Kristen buka sangar, darah Yesus, masih takut setan. Apa itu? Ada pocong, pocong. Anak tua lihat pocong lapar, lempar ini bos. Itu anak Tuhan. Iya. Kalau perlu setan muncul, langsung berdoa makan. Tuhan berkati makanan ini Tuhan. Jadi haleluya. Gak apa-apa ya, cuma tanggung santai-santai. Nanti hari ini baru kita
lebih kacau lagi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, anak Tuhan jangan takut setan, amin. Apalagi cuma jalan puasa kegelapan, santet, pelet, apa segala macam. Saya mau bilang saudara, kuasa dalam kita lebih besar daripada segala roh dalam dunia. Kita tepuk tangan dulu yang paling meriah. Masih ada tempat orang, Pak, ada orang santet saya, Pak. Pak, ada orang mau pelet saya, Pak. Hei, nggak mempan, bos. Kok nggak ada yang amin? Nggak percaya. Saya mau bilang saudara, saya ngomong dengan dasar. Dulu ya. Oleh karena kesalahannya, ya kita lah. Kan saya dulu, apa kita curhat dikit ya? Kenapa ini menakutkan memang? Sampai aku menakut. Saya mau cerita serem banget ya, sabar. Ya. Nggak apa-apa, ada itu lagi mengabarkan suasana di Golgota memang begitu. Gitu. Sampai tadi waktu saya ya benar. Ya saya dulu gitu saudara. Ada yang, kan saya dulu gitu ya, belum masih Kristen KTP gitu saudara ya. Jadi pacaran pun nggak terang sikat saudara. Selama dia bernafas sikat saudara. Akhirnya saya pacaran dengan yang kasih iman saudara, tapi saya bilang sama dia, mohon maaf ya ngapain nggak bisa karena dua-duanya sama-sama teguh dengan pendirian saudara. Jadi saya bilang maaf, ya kita harus berpisah karena ya aku nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sabar. Pas ngomong gitu saudara, marah dia luar biasa. Dia bilang begini, kamu nggak tahu ya, bapak aku dukun darah Yesus. Saya baru tahu saat itu saudara. Makanya penting untuk cari tahu keluarganya dulu sebelum mau pacaran. Kamu nggak tahu bapak aku dukun, oh Tuhan Yesus benar. Iya, aku santet kamu darah Yesus. Tapi sampai hari ini sehat-sehat aja saudara. Kalau saudara lihat saya agak gini-gini itu bukan karena santet, memang saya doa kacau-kacau dikit saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kuasa Tuhan lebih besar, amin. Amin. Sama saya bilang gini, Pak Pendeta, sebelum saya Pak Pendeta dari luar, tetangga saya Pak Pendeta dia katanya serang saya pakai kuasa kegelapan. Dia dukun terkenal di daerah saya Pak Pendeta, dan dia yang paling terkenal dengan ilmu trisulanya. Saya bilang, ini rapi berdoa kita. Ilmu trisula pakai trisula kata saudara. Iya. Oh kita mah trisula mau trio tali apa? Trio ambisi kayak apa? Udah sebenarnya kurang-kurang di dalam sampai hari aman-aman aja saudara. Kamu nggak usah takut, amin. Kuasa kita lebih besar, amin. Tanpa masuk segala kutuk saudara. Kutuk dosa sudah dipatahkan, apalagi cuma segala kutuk dunia hari-hari saudara. Iya Pak Pendeta, ada orang ada jemaat 2 minggu lalu datang sama saya. Pak Pendeta, tetangga saya nutup-nutupin saya. Pak Pendeta, saya ketakutan Pak Pendeta. Saya bilang, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan bukan perkataan manusia. Orang mau ngutukin saudara nggak akan mempan bos. Delay ya, lapar. Saya mau bilang orang mau ngutukin saudara nggak akan mempan. Kenapa? Karena sekali lagi hidup kita ditentukan oleh kuasa Tuhan, amin. Segala kutuk sudah dipatahkan, amin. Saudara mohon maaf, kita nggak bisa pilih kita lahir dari keluarga yang seperti apa. Mungkin karena kesalahan orang tua kita lahir akhirnya dengan kutuk keturunan, kita lahir dengan kutuk kuasa kegelapan. Tapi saya mau bilang saudara jangan takut, dalam Tuhan ada pelepasan kemenangan atas segala kutuk. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda. Makanya stop tuh nyanyi lagu kutukan mantan tak bisa dilepaskan. Kata siapa? Yang ketawa. Awas anak Tuhan masih kutukan mantan. Itu lagu nyanyinya di otak saya lagi saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, sama-sama bilang sama saya salib. Bicara tentang kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang lain yang ngomong seperti saya bilang saudara, apa dampak pengorbanan Tuhan di atas kesalahan? Saya mencatat di sini saudara, bahwa bicara tentang kesembuhan dan pemulihan hidup. Sama-sama bilang sama saya kesembuhan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan hidup. Sama-sama kita lihat saudara Yesaya 53 tadi saudara, ayatnya yang kelima. 53 ayat yang kelima. Ayat yang kita baca bagian awal tadi saudara, kita baca sama-sama dulu. 3, iya. Tetapi pemberontakan kita, dia direngkukan oleh ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Perhatikan kalimat terakhir, dan oleh sama-sama bilang sama saya bilur-bilurnya.
Loncat 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 sama-sama kita baca. 3, ya, ia sendiri telah memikul dosa kita, supaya kita yang telah apa? Hidup untuk, perhatikan kalimat terakhir, oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Nah, kalau saudara pelajari saudara bahasa aslinya, di sini saudara kata bilur-bilurnya, bahasa aslinya bahasa Yunani adalah molos. Kalau bahasa Hebrew-nya, Ibrani-nya adalah kaburah. Ini punya makna luka-luka, saudara. Makanya ada satu lagu yang bilang luka-luka. Gak lucu, gak usah. Saya bilang sekali lagi, saudara, ini bisa tentang luka-luka. Ada banyak orang suka salah pemahaman, berpikir bahwa bilu-bilu itu darah. Sebenarnya bicara tentang bilu-bilu, kalau ke bahasa aslinya, harafiahnya luka-luka, saudara, itu bicara tentang bagian tubuh Tuhan Yesus yang dicabik-cabik. Untuk lebih mengerti, kita lihat dulu saudara, contoh cambuk pada masa itu saudara yang digunakan itu seperti ini kira-kira saudara. Jadi cambuknya seperti ini saudara. Sebenarnya kalau gambar cambuk yang sebelumnya itu pegangannya lebih tebal lagi saudara. Jadi dia ada banyak kaitan saudara. Kemudian dia keluar ke bawah. Nah, baru balik lagi saudara ke gambar yang tadi. Kita lihat saudara, di situ ada banyak barang yang ditaruh di bagian ujungnya saudara. Jadi memang dibuat supaya apa? Supaya bagian ujungnya bisa menyakitkan saudara. Jadi ada bicara tentang tulang yang dibuat tajam saudara. Kemudian ada bagian besi-besi yang kalau saudara lihat di gambar ini hanya seperti besi polos, tapi sebenarnya bagian ujung dari besi tadi saudara itu ada bagian tajam-tajamnya saudara bisa kutip. Kemudian di bagian ujungnya lagi saudara, boleh di zoom out lagi, itu adalah bagian besi lagi saudara, yang kalau dalam gambar ini saudara terlihat hanya segitiga saja, tapi beberapa referensi yang saya pelajari mencatat saudara itu bagian ujungnya. Kalau saudara nonton The Passion of the Christ, dia presisi, dia ikutin saudara. Jadi besi ujungnya itu saudara, kalau dilihat dari sisi yang berbeda, ada bagian yang keluar yang tajam, yang seperti dengan mata kail saudara. Jadi ketika dicambukkan kepada tubuh Tuhan Yesus, itu akan masuk ke dalam dagingnya. Dan ketika si tentara Romawi itu menarik cambuk itu saudara, maka si daging yang bercampur dengan darah itulah yang ikut tercambuk, yang ikut tercabik, yang disebut dengan apa? Bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan makanya artinya apa? Bilur-bilur itu bicara tentang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang bercampur. Dan makanya gereja kita diperintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan yang urapan saudara. Rotinya habis saudara. Makanya ada banyak mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena tubuh dan darah. Tetapi harus diimani sebagai tubuh dan darah, bukan lambang. Karena kalau lambang tak ada kuasa, tapi kalau benar-benar tubuh dan darah kita imani, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Makanya ketika ingat salib, ingat karya salib Tuhan, kita mengingat bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan. Tapi sayangnya begini saudara, itu mengingatkan saya, ada banyak orang Kristen tahu dalam Tuhan ada pemulihan, tahu dalam Tuhan ada kesembuhan, tahu dalam Tuhan ada tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, yang membawa pertolongan. Tapi ada banyak orang Kristen yang cari Tuhan, cuma sampai dia tahu tapi dia nggak cari Tuhan. Kamu bilang saudara, firman Tuhan akan setiap kita cari Tuhan. Mungkin saudara sama saya, Pak, saya mau cari Tuhan, Pak, tapi masalahnya Pak, keadaan saya seperti ini. Rumah tangga saya sudah dalam keadaan yang sangat sulit, Pak. Perekonomian saya sudah dalam keadaan yang sangat sulit, Pak. Kayaknya mustahil, Pak, saya bisa bangkit dari keadaan yang sulit ini. Kayaknya mustahil, Pak, saya bisa sembuh. Kata dokter, saya sudah ngalamin, udah di posisi yang sangat parah, Pak. Saya bilang saudara, nggak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan alami mujizat Tuhan. Dalam pelayanan saya Tuhan ini ada banyak jemaat Tuhan yang sudah tumor bisa hilang tanpa operasi. Ada jemaat Tuhan yang ponis dokter dunia nggak lama lagi bisa sembuh pulih sempurna sampai hari ini sehat. Ada orang-orang yang sudah dalam kondisi yang sulit saudara. Bahkan di gereja ini ada bayi-bayi yang sudah diponis dokter mati dalam kandungan bisa bangkit lagi saudara. Dan kalau orang lain ditolong Tuhan, saudara dan saya juga pasti terima pertolongan. Karena kita menerima kuasa yang sama, kita punya iman yang luar biasa, kita pasti terima mujizat. Makanya datang sama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan.
Saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi firman Tuhan ingatkan kita, datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan yang sejati. Tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan. Bilang sama anak kirimu, datang sama